Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video hari ini aku bakal bikin makeup tutorial buat lebaran, karena kayaknya aku belum update makeup lebaran sama sekali. Aku nggak tahu videonya yang naik duluan yang ini atau yang semi one brand makeup tutorialnya OMG. Tapi semoga nguploadnya nggak terlalu lama ya, karena bentar lagi udah mau lebaran. Terus di video hari ini juga aku bakal pakai produk-produk favorit aku selama 2024 dan 2025 awal. Jadi ada beberapa produk yang aku ngerasa aku tuh akan suka banget dan akan selalu pakai produk itu. Dan hari ini juga aku mau kasih tahu ke kalian kalau aku udah ganti handphone. Jadi aku udah nggak pakai si iPhone XR aku ini, aku pakai 15 Plus sekarang, dan aku mau sekalian tes kameranya. Ini kamera depan by the way, dan aku suka banget soalnya dia kayak bisa detail banget gitu loh, dan aku suka banget. Nanti mungkin aku akan bahas soal si HP aku ini karena aku baru banget beli juga, belum ada seminggu. So, daripada aku kebanyakan ngomong, let's jump to the tutorial. Karena aku udah skincarean, udah pakai sunscreen, sekarang aku mau lanjut aja pakai primer. Di sini aku masih pakai si Focallure Skin Fit Primer kesukaan aku. I really love this one. Ini adalah salah satu produk favorit aku di 2024. Nanti aku akan bikin juga videonya biar kalian tahu produk-produk apa aja sih yang aku suka banget di 2024. Karena kayaknya aku belum bikin ya gitu, walaupun telat, tapi ya udah apa-apa ya gitu. Terus aku pakainya tuh biasanya cuma satu pump kayak gini. Ini udah cukup banget sih buat ke seluruh wajah aku. Terus dia ini fungsinya buat ngegrip atau buat bikin complexion kalian tuh jauh lebih nempel. Next aku mau lanjut pakai concealer. Di sini aku akan pakai si Gobang Perfect Cover Longwear Liquid Concealer. Ini adalah satu-satunya concealer gelap favorit aku yang masih aku pakai sampai sekarang untuk mengcover bagian under eye aku, dan cukup pakai di bagian yang gelap aja, jadi nggak sampai ke bawah gitu. Dan sorry ya kalau aku nggak ngelihat ke kamera, aku ngeliatnya ke sini karena aku ngeliatnya ke layar. Terus aku blendnya pakai jari. Terus di video hari ini juga aku bakal pakai dua cushion yang berbeda tapi sama-sama dari Wardah Color Fit. Ini aku bakal pakai yang Wardah Color Fit 5D Blur Cloud Cushion di sebelah kiri wajah aku. Terus yang sebelah kanan aku bakal pakai Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion. Untuk shade-nya sama, aku pakai yang 22N, yang light ivory, karena menurut aku ini shade-nya pas di kulit aku sekarang. Ini by the way, ini videonya nggak disponsorin sama Wardah, aku nggak ada kerja sama apapun di video hari ini sama brand apapun. Jadi aku memang pure mau ngejelasin si cushionnya Wardah ini, walaupun memang kalian udah sering lihat reviewnya di mana-mana gitu. Terus kalau kalian lihat dari segi packagingnya, ini tuh udah beda banget. Kalau yang Perfect Glow dia tuh kayak glowing. Kalau yang 5D Blur dia kayak matte gitu. Nah ini bisa dipakai sama teman-teman yang punya kulit normal to dry skin. Ini yang Perfect Glow Cushion karena hasilnya glowing. Terus kalau yang 5D Blur ini bisa kalian pakai untuk teman-teman yang kulitnya normal to oily skin sama kayak aku. And I really love this one gitu, karena hasilnya tuh lebih matte. Terus mari kita cobain aja sebelah-sebelah. Ini yang sebelah kiri aku mau pakai yang 5D Blur. Aku tuh udah sempat cobain sebenarnya si cushion ini, dan aku belum sempet take buat di YouTube, jadi aku mau take ulang sekaligus mau wear test si cushionnya. Oke, ini aku udah aplikasiin yang 5D Blur Cushion. Hasilnya kayak gini, dia tuh ada pore blurringnya gitu, jadi kalau misalkan kalian pori-porinya rada kelihatan gede, itu bakal ketutup nih. Terus hasilnya tuh matte, tapi bukan yang dead matte sampai kering banget gitu loh. Ini masih oke banget sih. Terus kalau misalkan kalian yang tipe kulitnya normal to dry tapi pengen cobain yang matte karena nggak mau ngeset lagi pakai bedak, itu bisa banget. Jadi bisa kalian switch. Terus sekarang aku mau lanjut pakai cushion yang Perfect Glow di sebelah kanan wajah aku. Terus kalau dari segi warna, menurut aku dua-duanya sama sih, nggak ada perbedaan sama sekali. Terus dari segi coverage gitu-gitu menurut aku masih sama sih. Yang ngebedain tuh cuman si pore blurring dari si 5D Blur ini aja. Overall untuk yang lain-lainnya menurut aku masih sama sih, nggak ada perbedaan yang signifikan banget. Oke, ini aku udah selesai ngaplikasiin keduanya. Menurut aku nggak ada bedanya sama sekali sih dari segi warnanya. Shade 22N ini sama banget, karena kadang ada beberapa cushion yang kalau misalkan dia ada dua varian matte sama glow, kadang-kadang tuh beda gitu warnanya walaupun nama shade-nya tuh sama. Tapi ini so far sama warnanya, gak ada beda sama sekali. Dan aku mau pakai concealer sekarang. Nanti juga aku bakal jelasin di video berbeda kenapa si cushion ini menjadi cushion favorit aku di 2024. Nanti aku akan bahas lebih panjangnya di video aku yang selanjutnya, biar kalian tuh bisa tahu, oh cushionnya tuh jadi cushion favorit karena ini.
By the way, tadi aku pakai concealernya Kiva, ini yang shade-nya tan. Nih, Kiva. Shade-nya tan tapi nggak lebih gelap dari Gobang, ini tuh agak lebih terang sedikit. Walaupun nama shade-nya sama-sama tan. Nanti aku akan jelasin juga di video terpisah. Dan sebenarnya tuh aku udah sempet bikin video soal concealer. Kenapa aku pakai concealer Gobang? Terus masih banyak nih yang nanya sama aku. Mungkin nanti aku akan bikin videonya lagi untuk ngebahas kenapa aku pakai concealer Gobang, kenapa aku pakai concealer Kiva, kenapa aku pakai concealer SK. Gitu-gitu deh. Pokoknya seputar concealer. Nanti aku akan bahas. Oke? Right now we are moving to the blush. Aku bakal pakai cream blush. Di sini ada 2 cream blush favorit aku. Of course dari Taffy dan dari Goutek. Ini adalah 2 brand liquid blush favorit aku yang selalu aku pakai di mana-mana di setiap video aku. Dan kalau misalkan kalian ada budget lebih, kalian bisa cobain punyanya Taffy karena ini isinya lebih banyak. Tapi kalau misalkan budget kalian terbatas, pengen dapet liquid blush yang bagus, yang pigmentasinya oke, kalian bisa cobain punyanya Goutek. Dia ada 4 shades dan ini yang aku pakai yang nomor 4 yang Pink Street. Kalau Taffy favorit aku yang Orbital sama Petal Flush. Ini adalah 2 shades favorit aku yang selalu aku pakai setiap hari. Gitu. Terus karena hari ini aku akan pakai blush favorit aku, jadi aku akan mencampur ketiganya gitu. Jadi ini yang Pink Street. Kalau pakai blushnya Taffy sama Goutek tuh nggak usah kebanyakan ya guys, soalnya dia pigmentasinya udah tinggi banget. Jadi dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Udah taruh di sini, terus aku mix. Dan aku akan pakai ke sini. Aku hari ini mau bikin makeup lebarannya yang rada pink gitu sih. Terus ya aku mau kasih tahu ke kalian kalau aku tuh cuman ngasih tutorial makeupnya aja. Kalau misalkan kalian mau pakai produk A, nih misalnya Kak boleh nggak pakai blush ini? Boleh. Kak aku pakai warna itu nggak cocok di kulit aku. Itu kalian sesuaikan lagi aja sama skin tone dan undertone kulit kalian gitu. Aku cuma ngasih step by stepnya aja pakai produk yang aku punya gitu guys. Jadi mau kalian kreasiin pakai produk lain juga boleh, nggak ada yang larang gitu loh. One thing yang aku suka dari kedua blush yang aku punya ini, yang favorit aku si Goutek sama Taffy, dia tuh nggak ngangkat complexion aku. Dia tuh kayak ya udah nyatu aja gitu sama si complexion aku. Ini walaupun dia matte hasilnya, tapi dia nggak bolong, nggak keangkat gitu loh sama si blushnya. Ini juga yang glow, tetap bagus. Jadi kalau misalkan kalian cari liquid blush yang nggak ngangkat complexion, ada Taffy dan Goutek. Kalian bisa coba ini. Terus sekarang aku mau pakai cream contour. Ini aku masih pakai Vocalour Face Contour yang dari kapan tahu tuh ditanyain, Kak sebenarnya itu nomor berapa sih? Aku nggak tahu ini nomor berapa. Tapi setelah aku cek-cek masih ragu sih sebenarnya ini nomor berapa. Tapi semoga aja bener ini nomor 3 yang coffee. Aku biasanya nariknya dari bawah dulu, terus ke sini, terus dari sini nih aku tarik ke sini. Karena batang hidung aku yang sebelah sini tuh gede banget kan, jadi aku ngerapiin biar seolah-olah hidung aku teh rata gitu, saya lurus gitu. Ngeblendnya tuh pakai si cushion puffnya. Kalau misalkan pakai jari rentan bolong si complexionnya. Jadi biar lebih ngeblend aja sih sebenarnya dia. Terus blendnya pelan-pelan aja, kayak rada ditarik-tarik gitu ke belakang. Ditarik ini duing gitu. Soalnya kalau misalkan makin depan, nanti hidung kamu aneh, nanti kecil cuman segaris doang. Gitu guys. Ke bagian powder, di sini aku bakal pakai Innisfree. Ini adalah Innisfree No Sebum Mineral Powder. Ini adalah satu-satunya powder yang aku punya yang oil controlnya bagus banget. Jadi buat temen-temen yang tipe kulitnya berminyak sama kayak aku saranin kalian beli ini. Ini bagus banget. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena aku udah pakai ini berkali-kali. Aku makeupnya pakai primer, nggak pakai primer, pakai setting spray, nggak pakai setting spray, makeup aku tetap bagus. Matte sampai 4-6 jam. Karena biasanya
di kulit aku kalau udah yang 4 jam lebih sampai 6 jam gitu, kadang-kadang tuh langsung hinyai gitu loh. Tapi pas pakai si Innisfree ini nggak sama sekali. Terus cara ngaplikasinya, ini kalian ambil powdernya, terus kalian tepuk-tepuk ke sini. Tuh. Baru kalian apply di bagian yang mau kalian pakaiin powder. Terus karena warna powdernya tuh putih, jadi dia nggak ngerubah warna makeup aku. Jadi makeupnya tuh tetap aja kayak gini. Itu mau udah di powderin juga sama aja gitu. Terus sekarang aku mau pakai setting spray. Di sini aku bakal pakai Dazzle Me Get a Grip yang matte-nya ini udah tinggal sedikit. Jadi aku harus hemat-hemat. Tapi kalau habis kayaknya aku harus ganti setting spray aku karena aku nggak ada lagi setting spraynya Dazzle Me ini. By the way, karena setting spraynya habis dan aku belum ngeset sepenuhnya, ini baru bagian sini doang, tapi bagian palanya belum. Terus aku mau buka setting spray baru aku, ini dari MOP. Mereka ada 2, yang matte sama satin. Ini adalah setting spray MOP pertama aku. Jadi yang versi sebelumnya tuh aku belum pernah pakai. Katanya sih ini 3 kali lebih besar dari yang versi sebelumnya gitu. Terus karena tadi aku pakainya yang matte, aku mau lanjut ngeset dulu pakai yang matte. Kayak gini bentuknya. Dia halus banget tuh nih. Let's set my makeup with this. Gila, nggak berasa lagi, tiba-tiba udah becek banget muka gue. Oke, ini setting spraynya udah mulai meresap ke kulit aku. Masih ada beberapa spot yang dia belum meresap kayak di sini sama di daerah sini nih. Tapi aku mau lanjut aja ke bagian alis karena nungguin si setting spraynya meresap bener-bener tuh pasti lama banget. Terus aku sekarang mau lanjut pakai Pink Flash Ink Brow, ini yang BR01. Mana sih? Nih. Ini yang BR01. Ini bikin alis pakai si ink brow ini beneran gampang banget. Alisnya udah selesai kayak gini aja. Emang kelihatannya rada kerang ya, cuman aku lagi suka banget alis-alis kerang kayak gini. Jadi kalian gak boleh protes. Oke. Sekarang aku mau lanjut ke bagian eye makeup. Di sini aku bakal pakai OMG Eye Studio Palette. Ini adalah face palette yang lagi aku suka banget karena kalian bisa lihat warnanya secakep apa. Tuh. Dan ini tuh bukan cuman dipakai buat eyeshadow, kalian bisa pakai ini sebagai blush, sebagai bronzer, sebagai contour, dan ada buat highlighternya juga gitu. Jadi bisa semuanya. Nah, ini aku bakal pakai yang ini untuk aku aplikasiin ke bagian seluruh kelopak mata aku. Dia pigmentasinya juga oke banget, terus harganya murah, cuma 50 ribuan. Kalian jangan meng-underestimate produknya OMG ya, karena dia walaupun affordable tapi bagus. Tuh. Terus aku mau pakai yang ini. Tuh. Dia diambil dikit doang udah bagus. Terus aku mau pakein ini eyeshadow shimmernya. Mau mix sama yang ini. So aku pakein dia. Tuh. Lanjut, aku mau jepit bulu mata aku. Di sini aku pakai punyanya Matte for Makeup. Ini yang kok lentik, yang volume 1. Kayaknya udah discontinue deh. Sekarang aku mau lanjut pakai mascara. Di sini aku pakai 2 mascara favorit aku dari Something. Ini yang Hangover sama yang Tipsy. Aku suka banget sama 2 mascara ini karena dia bagus. Bikin bulu mata aku lentik sama bikin bulu mata aku jadi tebal. Tipsnya adalah pakai si Tipsy terlebih dahulu. Jadi kalian setelah jepit bulu mata kalian pakai yang Tipsy dulu. Kalau aku sih biasanya pakai Tipsy dulu ya, baru aku lanjut pakai Hangover. Astaga. Yaudah. Terus sekarang aku bakal aplikasiin yang Hangover. Tuh. Ini setelah aku aplikasiin si Tipsy dan Hangover, kalian bisa lihat perbedaannya nih.
bulu mata gue, jadi kayak tebel banget. Ini belum. Ini kalau dari jauh nyala banget. Kalian nggak perlu pakai bulu mata. Nggak perlu lah bulu mata itu kalian pakai. Tuh, udah cakep nih. Tipsy hangover. Oke, sekarang aku mau pakai eyeliner. Aku bakal bikin eyelinernya sesimpel ini aja, karena kalau tebel-tebel nanti makeupnya aneh gitu. By the way, ini pakai Vocalour yang skinny liquid eyeliner. Jadi dia ada dua sisi gitu. Ini aku pakai yang kecilnya. Nih. Kelihatan gak sih? Tuh, dia kecil banget. Oke, untuk blushnya aku bakal pakai dari OMG yang ini, masih yang tadi. Aku bakal pakainya yang ini. Karena sejauh ini si blushnya OMG yang di face palette-nya ini tuh warnanya pas banget di warna kulit aku. Jadi aku akan selalu pakai dia. Apalagi kalau misalkan mau dibawa traveling, menurut aku ini oke banget sih. Karena semua warnanya tuh kepake gitu loh, 99-nya. Untuk contour hidung aku bakal pakai Salsa. Ini adalah eyeshadow palette terbarunya Salsa. Aku udah pernah mention deh kayaknya. Aku bakal pakai yang ini sama yang ini. Ini aku tebelin bagian bawahnya dulu. Aku rapiin sininya. Untuk cara blendnya memutar gitu ya, biar dia nggak ada harsh line-nya gitu. Lanjut, aku mau ke bagian lip product. Di sini aku bakal pakai BLP Lip Coat Butter Fudge. Sebenarnya ini udah jarang banget aku pakai. Cuman aku ngerasa kalau look makeupnya lagi kayak gini, itu cocoknya sama BLP. Dia pakai sendiri juga cakep tau. Cuman aku lagi suka banget pakai OMG. Ini yang baru, yang dessert cafe atau dessert cake gitu namanya, lupa. Ini yang berry pancake nomor 29. Ini warnanya kayak pinky gitu. Aku blend aja pakai jari. Terus yang suka ngomong, itu bibir atasnya nggak dipakein inner ombre, pakai tuh. Cuman kalau ngomong ketarik nih ke dalam. Jadi walaupun bibir aku kayak tebel, tapi kalau misalkan udah ngomong bagian atasnya ketarik jadi tipis. Jadi tidak terlihat. Stop protes. Bilang bibir atasnya nggak dipakein. Oke. Lanjut, aku mau pakai highlighter. Di sini aku bakal pakai Justnice. Ini adalah satu-satunya highlighter yang aku suka. Karena dia bagus banget dan harganya murah, cuman 17.000. Terakhir tuh aku cek nggak 17.000, malah cuma 12.000. Tapi bagus banget. Itu kayak halus gitu loh partikelnya. Bukan tipikal highlighter yang heboh gitu, yang bling-blingnya kayak kelihatan banget. Gak seheboh itu. Sini aku mau pakein bagian hidung. Tuh, lihat sehalus apa. Sini juga. Di sini. Terus aku mau set lagi pakai setting spray dari MOP, tapi aku mau pakai yang satin karena tadi kan udah pakai yang matte ya. Sama sih, cuman dari si packagingnya, kalau yang satin tuh kayak glossy gitu, yang ini Dove. Lagi-lagi ini satin, ini matte. Soalnya dari packagingnya tuh bedanya kayak gitu. Sama dari spraynya. Aku gak mau terlalu banyak, belajar dari kesalahan. Pakainya segini aja, and we are done. So ini dia hasil makeupnya. Gimana, kalian suka atau enggak sama makeup lebaran aku di tahun 2025 ini? Aku suka, suka banget. Walaupun tadi ada insiden ini sedikit kepocel gara-gara maskara, tapi ya udahlah ya. So far aku suka banget sama hasil makeupnya. Dan untuk cushionnya sendiri ini tetap matte. Yang ini tuh kayak rada-rada glowing gitu.
Dan ini wear test pas aku beres makeup lagi di jalan dan pas udah sampai mall. Kalian bisa lihat makeup aku se-flawless apa. Terus di jalan juga makeupnya masih bagus. Pas udah mau pulang, ini baru deh kelihatan aku habis makan di dagu tuh sempat hilang. Terus di bagian hidung aja sih sebenarnya yang rada-rada hinyai, tapi overall makeupnya masih bagus banget. Overall aku suka banget sama produk-produk ini, makanya aku bikin tutorial makeup ini dan hasilnya suka banget. Terus yang paling aku suka adalah eyelinernya bagus. Karena aku bikin eyeliner di mata aku tuh susah banget, dan aku selalu suka kalau misalkan habis bikin eyeliner tuh hasilnya bagus gitu. Terus semoga kalian suka sama tutorial makeupnya, dan semoga tutorial makeup ini bisa kalian pakai pas lebaran nanti. Dan produk-produknya tuh nggak perlu sama kayak produk yang aku pakai, warnanya juga nggak perlu sama kayak warna shades atau warna-warna yang aku pakai. Sesuaikan aja sama kebutuhan kalian, sesuaikan aja sama makeup kalian yang kalian suka tuh warnanya kayak gimana, apakah lebih peach, apakah lebih ke pink, apakah lebih ke yang mauve gitu. Balik lagi ke ke kepengennya kalian tuh makeupnya kayak gimana gitu. So, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Terus kalau kalian ada rekomendasi aku harus bikin makeup apa selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat lebaran.